Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya drone yang harganya cuma setara mobil bekas bisa bikin rudal canggih seharga 60 miliar rupiah kelihatan nggak ada gunanya sama sekali? Ini adalah kisah tentang runtuhnya mitos perisai udara paling tangguh di dunia. Pada awal tahun 2026, kita semua menyaksikan sesuatu yang nyaris mustahil. Sistem pertahanan udara berlapis milik Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah, sebuah jaringan bernilai miliaran dolar yang katanya nggak bisa ditembus, tiba-tiba didorong sampai ke jurang kehancuran. Selamat datang di penjelasan mendalam kita kali ini. Kita bakal ngebongkar habis strategi militer, matematika, dan teknologi di balik konflik dramatis ini, berdasarkan data asli dari laporan strategi global. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Lihat deh, perbandingan ini. Di satu sisi, kita punya drone Shahed 136 buatan Iran, yang ongkos bikinnya itu cuma sekitar $35.000. Terus di sisi lain, ada pencegah Patriot PAC-3 MSI buatan Amerika Serikat. Ini tuh ibarat masterpiece di dunia kedirgantaraan modern. Tapi harganya? $4 juta per unit. Nah, perbedaan harga yang jomplang banget ini bukan sekedar angka kebetulan ya. Ini justru jadi celah paling fatal yang pada akhirnya matahin tulang punggung pertahanan Amerika Serikat. Dan itu bawa kita ke rasio yang sangat brutal ini, 100:1. Jadi gini, inti masalahnya itu sama sekali bukan karena rudal pertahanannya meleset. Nggak sama sekali. Sistem pertahanan canggih ini jalanin tugasnya dengan sempurna buat nembak jatuh ancaman. Tapi, kalau kita ngomongin finansial dan logistik, ini murni bunuh diri matematika. Bayangin aja, buat setiap $1 yang dikeluarin Iran buat nyerang, pihak yang bertahan harus bakar uang $100. Nggak ada negara manapun di dunia ini yang sanggup nahan kerugian finansial kayak gini dalam jangka panjang. Masuk ke fase pertama, runtuhnya mitos perisai udara melalui atrisi matematis. Di awal konflik tahun 2026 itu, Amerika dan Israel emang sempat sukses nyerang ribuan target di Iran. Tapi Iran merespons dengan taktik yang beda banget. Mereka murni ngebanjiri langit pakai peluru kendali dan drone murah secara bersamaan. Laporan dari CSIS ngungkapin angka yang bikin geleng-geleng kepala. Cuma dalam 39 hari pertama aja, lebih dari 2.000 drone Shahed diluncurkan. Buat nangkis serangan ini, Amerika dan sekutunya terpaksa nembakin sekitar 1.060-1.430-an rudal Patriot, plus sampai 290 pencegah THAAD. Efeknya, lebih dari separuh stok rudal pertahanan kelas atas Amerika ludes cuma dalam hitungan minggu. Dalam bahasa militer, fenomena kayak gini tuh disebut magazine exhaustion atau sederhananya kehabisan amunisi. Ini adalah taktik menguras habis persediaan rudal pencegah musuh pakai serangan massal yang harganya super murah. Dan ini bukan kebetulan, teman-teman. Ini adalah strategi yang udah dipikirin matang-matang. Logikanya simpel banget. Kamu nggak perlu capek-capek nembus perisai musuh pakai teknologi yang lebih canggih, kamu cuma perlu bikin mereka secara matematis kehabisan peluru. Ini adalah pembantaian asimetri absolut. Angka-angkanya sama sekali tidak masuk akal. Kutipan dari analisis pertahanan ini benar-benar nangkep kepanikan strategis saat itu. Kenapa pada panik? Karena biarpun Amerika punya anggaran militer paling bengkak sedunia, uang sebanyak apapun nggak bisa beli waktu. Buat bikin 1 unit rudal Patriot aja, butuh waktu tunggu industri sampai 29 bulan. Kamu nggak bisa dong tinggal pencet tombol, terus rudal baru langsung jadi besok paginya. Lanjut ke langkah kedua, membutakan radar peringatan dini. Ibaratnya, nyolok mata dari sistem pertahanan itu sendiri. Sistem pertahanan udara itu kan jaringan yang saling nyambung. Kalau dia buta, ya dia nggak bisa nembak. Nah, citra satelit ngebuktiin kalau Iran ngejalanin serangan yang sangat terkoordinasi buat ngancurin jaringan peringatan dini di seluruh Timur Tengah. Target utamanya, ada radar jarak jauh di Qatar, terus jaringan radar ANTPY2 yang ngendaliin sistem TAAD di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, sampai Yordania. Tujuannya jelas, bikin seluruh wilayah itu buta total. $500 juta. Yap, itu estimasi harga buat 1 unit radar NPER JPY2. Radar-radar raksasa ini tuh super sensitif, ukurannya gede banget, dan karena tugasnya mantau cakrawala, mereka nggak bisa dong diumpetin di bawah tanah atau dicor pakai beton tebal. Mereka harus dipasang di tempat terbuka. Hal ini bikin radar miliaran dolar ini jadi target empuk yang gampang banget dihancurin sama drone atau rudal jelajah yang harganya jauh lebih murah. Coba kita lihat gimana urutan taktik mematikan ini bekerja. Namanya sensor first kill chain. Masuk akal banget sih. Pertama, luncurin ratusan drone murah buat jadi umpan, bikin layar radar musuh penuh dan overload. Kedua, pas sistem pertahanan lagi sibuk ngurusin drone, hancurin kubah radar utama yang terbuka tadi. Ketiga, setelah radarnya hancur dan pertahanan jadi buta, baru deh luncurin rudal kinetik kelas berat langsung lewatin titik buta yang baru aja kebuka. Bener-bener eksekusi taktik yang rapi dan sistematis. Masuk ke fase ketiga, ancaman rudal hipersonik yang bisa bermanuver.
menghindari sistem prediksi dengan murni kecepatan. Kalau kita ngomongin sistem pertahanan konvensional, itu ibarat nembak peluru pakai peluru. Komputer bakal ngitung lintasan melengkung dari rudal balistik, terus ngirim pencegat ke titik temu di masa depan. Tapi masalahnya, rudal hipersonik Iran ini beda. Mereka dilengkapi kendaraan peluncur yang bisa bermanuver dan belok tajam di tengah jalan. Begitu arahnya berubah, semua algoritma prediksi komputer langsung berantakan. Kecepatan gila-gilaan ini juga nyiptain fenomena yang disebut selubung plasma. Kini penjelasannya. Waktu rudal melesat di atmosfer dengan kecepatan hipersonik, gesekannya itu ngasilin panas ekstrim yang mengubah udara di sekitarnya jadi lapisan plasma. Lapisan ini punya sifat nyerap gelombang radio. Jadi, rudal ini seolah-olah punya jubah gaibnya sendiri, bikin dia nyaris nggak kelihatan sama sekali di radar aktif biasa. Kecepatannya menyentuh Mach 15 atau 15 kali lipat kecepatan suara. Ini adalah kecepatan akhir dari rudal Fatah II. Dengan laju yang semengerikan ini, pasukan pertahanan cuma punya waktu sekitar 25-35 detik sejak rudal itu ketahuan, sampai akhirnya meledak di target. 25 detik, itu waktu yang terlalu singkat buat manusia buat mikir, apalagi ngerespon dan meluncurkan pencegat. Fase keempat, kejutan dari intelijen satelit. Ada jaringan rahasia di balik akurasi mematikan ini. Pasti kamu nanya-nanya kan, kok bisa sih rudal dan drone murahan Iran ini tahu persis harus belok kemana dan nabrak apa, padahal Amerika itu jagonya ngacak sinyal GPS. Plot twistnya ada di sini. Para analis nemuin kalau satelit Tiongkok lah yang bertugas ngasih data pengawasan dan penargetan, sementara Iran tinggal ngaksekusi serangannya. Artinya, Iran nggak butuh satelit militer canggih buatan sendiri. Mereka cuma numpang infrastruktur luar angkasa Tiongkok dan sukses nge-bypass semua upaya jamming GPS dari blok barat. Jaringan satelit Beidou milik Tiongkok ini emang game changer banget. Sinyal militernya kebal terhadap perang elektronik dan gangguan dari barat. Akurasinya ngeri, bisa sampai seukuran meter. Data ini bikin rudal jelajah bisa terbang super rendah, ngikutin kontur tanah biar nggak ketangkep radar. Ditambah lagi dengan update intelijen secara real-time, Beidou benar-benar jadi pemandu arah yang mustahil buat diajak. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Kita sedang melihat akhir dari era dominasi udara. Coba deh perhatiin data ini. Dari semua stok pencegat THAAD yang disiapin sebelum perang, 290 unit ludes ditembakin cuma dalam 39 hari, dan cuma nyisain sekitar 70 unit doang. Fakta ini membuktikan satu hal penting. Kamu bisa aja punya teknologi paling canggih, radar paling sensitif, dan rudal paling akurat. Tapi, kalau kamu kehabisan peluru duluan sebelum musuh kehabisan drone murahnya, ya kamu udah kalah secara strategis. Era di mana pihak yang punya teknologi paling canggih pasti menang udah benar-benar berakhir. Masa depan peperangan sekarang bergeser ke siapa yang punya nafas industri paling panjang. Perang modern bukan cuma soal siapa yang senjatanya paling mutakhir, tapi siapa yang bisa bikin paling banyak, paling cepat, dan yang pasti, paling murah. Ekonomi skala produksi, itulah senjata pamungkas yang sebenarnya. Nah, setelah kita ngebahas habis-habisan gimana drone murah bisa ngerubah total wajah perang modern, kita pengen dengar pendapat kamu nih. Buat penjelasan dokumenter selanjutnya, kamu pengen kita bahas apa? Apakah tentang gimana senjata laser bisa jadi solusi pertahanan super murah, atau mau kita bedah dalam-dalam soal ancaman perang cyber Tiongkok? Langsung aja tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Jadi ingat, perang di masa depan nggak lagi dimenangkan oleh siapa yang paling canggih, tapi siapa yang napasnya paling panjang. Kalau kamu ngerasa penjelasan hari ini bikin wawasan kamu makin kebuka, pastikan buat subscribe supaya nggak ketinggalan dokumenter strategi militer kita selanjutnya. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di video kita berikutnya.